Hai guys, perkenalkan nama aku Nindi, mahasiswa program studi pendidikan apoteker Universitas Andalas. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana simulasi pelayanan informasi obat kepada pasien asma yang menerima obat dalam bentuk inhaler. Skenarionya sebagai berikut. Pasien datang ke apotik untuk menebus obat, dan obat yang ditebusnya yaitu Seretit Diskus 2 kali sehari 1 hirup. Saat penyerahan obat, apoteker menanyakan kepada pasien apakah pasien sudah mengetahui cara penggunaannya, dan pasien menjawab tahu. Lalu apoteker meminta pasien untuk mempraktekannya. Dan ternyata pasien salah dalam penggunaan alat Seretit Diskus ini. Oleh sebab itu, apoteker memberikan pelayanan informasi obat atau PIO tentang bagaimana cara penggunaan Seretit Diskus ini. Dan berikut penjelasan dari apoteker. Pasien menerima Seretit Diskus yang mengandung serbu obat, yaitu salmeterol 50 mikrogram dan fluticasone propionat 250 mikrogram. Dan ini adalah kombinasi dari obat bronkodilator dan kortikosteroid untuk penyakit saluran pernafasan yaitu asma. Dan ini adalah gambar dari diskus, di mana terdiri dari yang pertama klep. Klep ini gunanya untuk membuka penutup dari diskus. Dan nanti apabila udah dibuka akan terlihat tuas dan mulut okuler atau mouthpiece. Dan tuas ini apabila kita geser sampai bunyi klik nanti akan membuka lubang pada mulut okuler ini yang digunakan untuk pengeluaran dari dosis. Dan terakhir ini counter dosis. Counter dosis ini penghitung dosis. Jadi kita akan tahu berapa dosis yang masih ada pada diskus ini. Dan nanti akan tertulis, misalnya kalau kita hirup 1 hirupan, berarti pada counter dosis akan berkurang 1 angka, jadi 59, begitu juga seterusnya. Jadi cara dari menggunakan Seretit Diskus ini, yang pertama kita buka dulu penutup diskusnya dengan cara menggeser klep sampai berbunyi klik, lalu akan terlihat tuas dan mouthpiece. Kemudian tuas ini kita geser sampai juga berbunyi klik, dan nanti akan membuka lubang pada mulut mouthpiece-nya. Dan sebagai tambahan, diskus ini tidak perlu dikocok karena di dalamnya itu adalah serbu. Selanjutnya, sebelum menggunakan diskus, terlebih dahulu kita tarik nafas, lalu hembuskan, dan ini harus jauh dari mulut diskus atau mouthpiece. Dan juga dalam memegang diskus itu mulut atau mouthpiece-nya ini harus dalam keadaan berdiri ya, atau sejajar, jangan sampai mulut diskusnya ini ke bawah, nanti serbunya akan keluar. Kemudian letakkan mouthpiece masuk ke dalam mulut, yaitu di antara gigi dan lidah, lalu rapatkan bibir. Selanjutnya, tarik nafas dalam dan kuat agar dosis serbu obat ini masuk seluruhnya ke dalam paru-paru. Kemudian tahan nafas 5-10 detik. Setelah menahan nafas 5-10 detik tadi, kemudian kita keluarkan mouthpiece diskus dari mulut dan kita hembuskan nafas secara perlahan-lahan melalui hidung. Lalu sebelum menutup diskus, ini kita bersihkan terlebih dahulu mouthpiece dengan tisu atau tisu basah atau dengan air hangat. Lalu kita tutup diskus dengan cara menggeserkan tuas, lalu kita geserkan klep, atau juga bisa kita geserkan klepnya aja langsung karena otomatis tuasnya juga akan tertutup dan lubang mouthpiece-nya juga akan tertutup. Dan terakhir kita harus kumur-kumur dengan air hangat atau air biasa. Ini gunanya untuk menghindari dari efek samping penggunaan Seretit Diskus ini, yaitu mulut kering dan sariawan. Penyebabnya itu kandidiasis, efek samping dari golongan kortikosteroid yang ada pada Seretit Diskus ini. Dan juga untuk penyimpanan dari Seretit Diskus ini harus di tempat yang kering, tidak boleh lembab, dan juga Seretit Diskus ini harus dalam keadaan tertutup, tidak terbuka karena takutnya serbunya itu akan keluar. Dan juga karena aturan dari penggunaan Seretit Diskus ini 2 kali sehari, misalnya kita gunakan jam 8 pagi, kemudian kita gunakan lagi jam 8 malamnya. Tetapi apabila terjadi kekambuhan sebelum jam 8 malam atau sebelum dosis berikutnya, misalnya kambuh jam 6 sore, maka kita gunakan dosis yang keduanya itu di jam 6 sore. Dan untuk dosis yang tetapnya tuh yang dianjurkannya tuh jam 8 malam tidak perlu digunakan lagi karena aturan pakainya itu 2 kali sehari. Nah, jika tidak kambuh, apakah masih digunakan atau tidak, ya tetap kita gunakan sesuai dosis, yaitu 2 kali sehari. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam farmasi.